Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We go on to our next chapter, conditional sentence. Ini agak complicated, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ya. Nah, di sini ada 4 types. Jadi sebenarnya ada 3, cuman yang pertama adalah tipe 0. Tipe 0 itu adalah eternal truths. Eternal truths itu apa? Itu fakta nyata, fakta abadi. Sebelum kita masuk ke tipe ini semuanya, kita kenalan dulu conditional in English ya. Jadi conditional sentence itu adalah kalimat kondisional. Jadi sesuai kondisinya, atau bisa juga ada yang mengatakan kalimat pengandaian. Menggunakan if clause, klausa berbentuk if yang ditambah dengan main clause, klausa utama. If itu artinya jika. Ya, kita masuk ke tipe yang pertama, yaitu tipe yang eternal truths. Jadi kebenaran yang abadi, fakta yang abadi, kebenaran yang ada. If you freeze water, it turns into ice. Jika kamu membekukan air, pasti berubah menjadi es. Nah, makanya disebut dengan fakta yang nyata, fakta abadi. Contoh lainnya, jika kamu memadamkan api, jika kamu menyiram api, maka api itu akan padam. Ya, misalnya. Maka ini menggunakan present simple present, di mana simple present itu rumusnya adalah subjeknya you, kemudian freeze itu verb ke-1. Kemudian main clause-nya juga sama, yaitu subjek, kemudian verb ke-1 yang ditambah s. Kenapa di sini tidak ditambah s? Karena you itu pengecualian I sama you walaupun tunggal, tapi kalau ketemu dengan verb 1 tidak bisa ditambah s. Tapi kalau he, she, it itu tunggal, kalau ketemu verb 1 ditambah s. Itu kalau rumusnya present simple present, atau semua yang fakta nyata adanya. Masuk ke tipe pertama, possible and likely future. Jadi maksudnya adalah ini real fact, fakta yang nyata. Ya, jadi kalau kamu melakukan hal ini, pasti kamu akan mendapatkan ini. Contoh, if I find your email, I will send you the picture. Jika saya menemukan email kamu, saya akan mengirimkan gambar ke kamu. Jadi itu nyata. Kalau aku menemukan email kamu, pasti aku akan mengirimkan gambarnya. Rumusnya adalah if clause-nya menggunakan simple present, sedangkan main clause-nya menggunakan simple future. Ya, dilihat di sini, if setelah if itu menggunakan subjek, terus verbnya verb ke-1, ya, itu namanya simple present. Kemudian main clause-nya, main clause-nya itu menggunakan future, simple future, subjek, kemudian will, dan verbnya harus verb ke-1. Ini fakta nyata, ya, real fact. Sedangkan tipe yang kedua itu unreal fact atau fakta tidak nyata. Maksudnya apa? Contoh, if I found your email, I would send you the picture. Kenyataannya, ini kan artinya kan jika saya nemu email kamu aja, saya akan mengirimkan gambar ke kamu. Kenyataannya sekarang saya belum nemu email kamu, makanya saya tidak bisa ngirim picture ke kamu. Rumusnya adalah if clause-nya menggunakan simple past. If, kemudian ditambah subjek, ditambah verb kedua. Kemudian main clause-nya menggunakan menggunakan future past, ya, menggunakan would. I would send you the picture. Kalau tadi pakainya will, kalau ini pakainya would. Cara gampangnya, gampang banget nih. Kalau ingat-ingat rumusnya, tipe 1 pakai verb ke-1, tipe kedua pakai verb kedua. Tipe 1 pakai will, tipe 2 pakai would. Seperti itu saja ya. Masuk ke tipe 3. Tipe 3 itu impossible. Kalau ini masih possible ya. Kalau saja sekarang aku nemuin email kamu, saya akan mengirimkan picture-nya ke kamu. Ini masih possible. Walaupun kenyataannya belum nemu emailnya. Tapi kalau yang ini itu betul-betul tidak mungkin karena sudah terjadi.
sudah terjadi dan tidak bisa diulangi kembali. Contoh, if I had studied, I would have passed the test. Jika saya belajar, saya akan lulus tesnya. Tapi kenyataannya, tesnya sudah berakhir dan saya tidak belajar, makanya saya tidak bisa melewati tesnya dengan baik. Nah, begitu. Jadi tipe ketiga ini menggunakan past perfect ya. Past perfect itu rumusnya menggunakan verb ketiga. Verb ketiga itu tidak bisa sendirian, harus diikuti dengan had. Karena ini past perfect berarti dipakainya had. Kemudian menggunakan future perfect yaitu would have passed the test ya. Would have passed the test. Jadi cara mengingatnya saya ulangi kembali. Kalau tipe 1 pakai verb 1, tipe 2 pakai verb kedua, tipe 3 pakai verb 3 yang didahului dengan had ya. Tipe 1 pakai will, tipe 2 pakai would, tipe 3 pakai would have dan verbnya verb ketiga. Jelas ya? Kita jabarkan satu persatu kembali. Nah, yang pertama adalah eternal truths. Eternal truths tadi ya, saya ulangi kembali biar lebih gamblang. Kenyataan yang abadi. If you freeze water, it turns into ice. Menggunakan simple present tense. If, kemudian subject, kemudian verbnya verb ke-1, tidak ditambah s. Kenapa? Karena you itu pengecualian walaupun singular. Kemudian it turns into ice. It, kemudian verb satunya ditambah s karena dia it ya. He, she, it itu tunggal jadi ditambah s turn-nya, verbnya into ice. Jika kamu mendinginkan air maka akan menjadi es. Selanjutnya tipe 1 yaitu real fact. If I find your email, I will send you the picture. Saya ngomong tadi kalau tipe 1 pakai verb ke-1 ya, ini harusnya subjeknya di sini nih. Sorry ya. Ininya salah nih. Panahnya. If, kemudian subjek, kemudian find-nya adalah verb ke-1. Kemudian tipe 1 pakainya will, subjek plus will plus verb ke-1 ya. Jadi ini fakta. Kalau saya nemu emailnya, saya akan ngirim ke kamu dan itu possible dan itu masih banyak kemungkinannya banyak. Kemudian yang kedua, unreal fact, fakta tidak nyata. Jadi begini, if I found your email, I would send you the picture. Jika saya menemukan email kamu, saya akan mengirimkan picture-nya. Nah, saya tadi ngomong kalau tipe 2 pakainya verb kedua, tipe 2 pakainya would ya. Jadi ini menggunakan simple past tense. If ditambah subject ditambah verb kedua, kemudian main clause-nya menggunakan future past tense, subject plus would plus verb ke-1. Nah, kita lihat kalimatnya. If I found your email, I would send you the picture. Nah, ini kan sebuah conditional, sebuah pengandaian. Kenyataannya apa? Kenyataannya I don't find your email, so I will not. Ini harusnya will not ini. Sorry. I don't find your email, so I will not send you the picture. Saya ulangi kembali ya. Sorry, internetnya agak lelet ini. Jadi ini harusnya menggunakan will. Aduh, loading. Ini menggunakan will ya, tidak would, karena ini kenyataan, faktanya, bukan kalimat conditionalnya. Ya, ini jaringannya masih lalat memang. Oke, will ya, will not. Kita ulangi kembali. Nah, oke, loading lagi. Loadingnya agak lama. Saya pause terlebih dahulu, lebih baik ya. Saya pause dulu. No. Saya pause terlebih dahulu ya. Ini juga sedikit trouble. My son me. Saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi type 2 unreal fact.
Astagfirullahaladzim. Nah, jadi type 2 unreal fact itu faktanya adalah, jadi kalau faktanya simple, kalau tipe 2 faktanya itu dalam bentuk simple present. Dalam bentuk simple present. Pengkeng. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau type 2 unreal fact itu faktanya nyata ya. Faktanya simple present. Sebentar ya, ini jaringannya membuat emosi ini. Ya, jadi faktanya itu menggunakan simple present. I don't find your email, so I will not send you the picture. Ini faktanya. Fakta itu berbanding terbalik dengan kalimat conditional sentence-nya. Next, tipe yang ketiga itu unreal fact. Itu seperti yang tadi saya bilang, tipe ketiga menggunakan verb ketiga, tipe ketiga menggunakan would have, ya, future perfect tense. Jadi kalau ini impossible, tidak mungkin karena ini sudah terjadi, bisa juga dikatakan sebagai bentuk penyesalan dan tidak bisa diulangi kembali karena sudah lewat. If I had studied, I would have passed the test. Jika saya belajar, saya akan melewati tesnya dengan baik. Tapi kenyataannya, faktanya, I didn't study, so I didn't pass the test. Jadi kalau tipe ketiga, faktanya itu menggunakan simple past tense, ya, menggunakan rumus if, kemudian subject, kemudian had plus verb 3. Kemudian ini future perfect tense, subject, would have passed the test. Oke, finish. Nah, ini adalah latihan. Ada 3 latihan, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nanti kalian tuliskan di selembar kertas, kemudian difoto, terus dikumpulkan di link assignment yang nanti akan saya buat setelah materi ini, ya. Contoh yang pertama, ini sesuai dengan petunjuknya ya, type 1, jadi kalian harus menggunakan rumus type 1. If you send this letter now, she receive it tomorrow. Jadi ada if clause-nya sama main clause-nya. Jadi diingat tadi kalau if clause menggunakan simple present, sedangkan main clause-nya menggunakan simple future. Maka jawabannya adalah if you send this letter now, she will receive it tomorrow. Jika kamu mengirimkan suratnya hari ini, sekarang, dia akan menerimanya besok. Nah, jadi kata kerjanya sudah diberikan, tinggal kalian masukkan saja di sini ya, sesuai dengan rumusnya. Ini tipe ke-1. Kemudian tipe yang kedua, ini type 2 ya. Contoh, if we have a yacht, we sail the 7 seas. Jika kita punya sebuah yacht, ya, kapal pribadi gitu, kita akan berlayar 7 samudra. Maka type 2-nya, if clause-nya menggunakan simple past, sedangkan main clause-nya menggunakan future past. Maka jawaban dari ini adalah if we had a yacht, we would sail the 7 seas. Seperti itu ya. Kemudian conditional sentence tipe 3-nya di sini, if you study for the test, you pass it. Tadi type 3 menggunakan verb ketiga, berarti di sini if clause-nya menggunakan past perfect, sedangkan main clause-nya menggunakan future perfect. Maka menjadi if you had studied for the test, you would have passed it. Nah, seperti itu ya. Oke, that's all for today. Silakan dikerjakan. If you have any question, you can drop your questions into Japri bisa, atau di stream forum juga bisa ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.